Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang mengungkap fakta bahwa sebanyak 1,8 juta hektar tanah di Indonesia itu dikuasai satu keluarga. Ada apa ini? Mencerminkan apa ini? Untuk itu kita akan membicarakan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan pernyataan baru ya. Yeah. Sudah sering diungkap. Yeah. Tapi menurut saya ini fakta ini harus memang sering ditunjukkan ya, bahwa 1,8 juta hektar hutan ya itu di lahan ya, tanah di Indonesia itu dikuasai oleh satu keluarga. Ya, walaupun tidak disebut keluarga apa, tapi kita udah duga lah ini keluarga oligarki gitu ya. Ini kalau menurut Ustadz Ismail mencerminkan apa ini? Ya, ini mencerminkan kesenjangan yang timbul akibat kalau kita bicara tentu saja ini adalah sistem ekonomi yang kapitalistik itu, khususnya di dalam policy land occupation gitu. Itu ada ya, di okupasi lahan itu. Di mana dengan kemampuan atau dengan kekuatan dana dan akses kepada kekuasaan, seseorang itu bisa nge-grab gitu istilah anak mudanya, melakukan okupasi kepada lahan dengan jumlah yang luar biasa gitu. Dan ini saya kira bukti yang tak terbantahkan betapa kesenjangan itu terjadi akibat polisi yang salah itu gitu. Kita tahu bahwa lahan itu sesuatu yang sangat mendasar. Ketika kita bicara tentang pertanian, asas dari pertanian itu lahan. Karena teknologi bisa dibeli, sumber daya manusia bisa dikerahkan, kemudian sarana saprotan ya, sarana produksi pertanian itu bisa juga diadakan. Tapi kalau lahan tidak. Begitu dia sudah dikuasai, tidak bisa dikuasai oleh orang lain gitu. Artinya dia bersifat eksklusif kan gitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Jelas ini praktek Cula selama ini, di mana dengan kekuatan dananya dan akses kepada penguasa bisa mendapatkan okupasi lahan begitu rupa. Sementara di sisi lain itu ada lebih dari 14 juta petani di negeri ini yang dia tak punya lahan 1 meter persegi sekalipun. Nah itu, bayangkan itu. Satu keluarga 1,8 juta hektar, bahkan di data yang lain itu ada satu perusahaan yang 5 juta. Ya, 5 juta yang menguasai 5 juta hektar lahan. Itu artinya lebih luas dari Provinsi Jawa Barat. Sementara ada 14-15 juta petani yang nggak punya lahan 1 meter persegi sekalipun. Jadi bagaimana kita bisa berharap petani itu akan bisa menjadi petani yang sesungguhnya kalau lahan aja nggak punya. Nah itu yang sangat memprihatinkan karenanya. Tapi ada argumentasi yang sederhana begini, Ustaz. Kalau tanah itu dikuasai oleh pemilik modal, tanah itu bisa produktif. Kalau tanah itu semakin besar, semakin luas, dan itu kemudian bisa menjadi tanah produktif, itu akan juga mensejahterakan rakyat. Bisa lewat pajak, bisa lewat bergeraknya ekonomi, ya adanya menyerap sumber tenaga kerja di sana. Kalau pandangan begini, bagaimana pandangan Ustaz Ismail? Sekilas itu memang benar, dan itu sebenarnya boleh. Seorang itu menguasai lahan seluas yang dia punya sepanjang dia itu kuasai dengan cara yang benar. Gitu. Tapi ini hari kan tidak. Ini hari itu semua orang tahu kok. Bagaimana dia bisa mendapatkan lahan itu kong kali kong dengan pengusaha, dengan pejabat. Itu apalagi kalau itu lahan-lahan hutan yang semula itu hutan kemudian dirubah menjadi kalau bahasanya itu APL gitu, untuk penggunaan lain gitu, area penggunaan lain. Itu akhirnya kemudian mereka bisa okupasi lahan itu atau laut ya, atau bahkan laut itu. Nah, jadi itu benar gitu. Tetapi yang jadi soal adalah ketika okupasi itu model seperti itu yang ada, maka petani itu makin hari makin tersingkir gitu. Harusnya itu
harusnya itu bahwa negara itu hadir untuk memastikan bahwa kita bicara tentang problem ekonomi itu distribusi, maka distribusi lahan itu juga harus dijaga, jangan sampai timbul kesenjangan yang begitu rupa. Coba kalau itu dibiarkan, maka mereka itu makin hari makin besar, makin besar, makin besar, Tapi makin itu besar. kan menghasilkan pajak untuk negara misalkan. Menghasilkan pajak untuk negara, tapi kesenjangan makin tak bisa diatasi. Kita ini hari bicara ada seorang yang begitu kaya raya, tapi ada sekian juta orang hidup dalam kemiskinan. Lalu negara mau buat apa kalau sudah kayak Artinya gitu? mekanisme pajak itu tidak bisa menyelesaikan masalah Ya, tidak pendistribusian itu kalau ya, betul, kesenjangan. Kalau betul seperti tadi teorinya, maka mestinya tidak akan pernah ada data yang dirilis oleh World Bank. Ada 172 juta rakyat Indonesia hidup di garis kemiskinan. Coba. Mestinya kalau teorinya kayak begitu. Itu kan sering dikatakan trickle down effect kan. Jadi membesarkan yang besar supaya kemudian yang besar itu bisa meneteskan bagian dari kekayaan kepada orang di bawahnya. Itu teori yang sudah lama sekali terbantah oleh fakta bahwa tidak pernah ada trickle down effect itu gitu. Karena mereka akan terus ngejar itu sampai tetes yang terakhir pun kalau bisa dikuasai. Itulah penguasaan atau konglomerasi dari hulu sampai hilir gitu. Jadi nggak ada dari sisi hulu mulai dari bahan bakunya sampai produksi paling akhir dia kuasai gitu. Nah itu yang membuat akhirnya kesenjangan makin hari makin besar. Nah kalau dalam kebijakan Islam, kita tahu dalam Islam itu ada kebijakan kalau tanah itu terlantar 3 tahun ya, kalau salah lebih dari 3 tahun itu diambil oleh negara. Itu artinya apa terkait dengan tanah itu? Itu artinya bahwa tanah itu memang kepemilikan itu menyatu dengan produksi. Jadi seorang boleh mempunyai tanah seberapapun luas yang dia bisa, tapi yang penting itu diproduksikan. Karena tanah itu baru akan bermanfaat jika darinya kemudian ada produksi. Produksi apa? Produksi pertanian, pangan, buah-buahan dan sebagainya gitu. Maka ketika dia ada tanah terlantar, orang lain bisa menghidupkan tanah itu menjadi milik dia. Atau dia ada seorang yang punya tanah begitu luasnya tapi ditelantarkan lebih dari 3 tahun. Maka dalam syariat Islam itu diambil oleh negara. Untuk apa? Redistribusi aset kan itu, distribusi lahan. Jadi negara boleh memberikan. Satu hal lagi bahwa ada sebagian lahan-lahan itu adalah milik umum. Misalnya hutan itu milik umum. Yang ini hari itu justru diokupasi oleh individu. Ini juga pelanggaran, karenanya maka yang sudah buruk distribusi itu makin buruk gitu. Dimulai dari distribusi lahan yang timpang tadi itu. Kalau distribusi lahan timpang maka produksi pasti timpang, lalu hasilnya juga timpang. Maka kemudian kesenjangan ekonomi makin hari makin besar. Indonesia itu kesenjangannya itu paling tinggi di dunia. Kalau pakai angka itu 1 banding 19, lebih tinggi daripada Amerika yang 1,17, lebih tinggi daripada Vietnam yang 1,14 itu. Jadi ini paling tinggi, nomor 4 di dunia Indonesia ini. Coba kita mau bilang apa? Kalau faktanya lahan pun juga begitu gitu. Nah, orang itu kan tergambar kebijakan sosialis ya, bahwa tanah itu kalau dibagikan rata itu tidak akan produktif ya, karena orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan produksi lebih itu kemudian harus tunduk oleh persamaan seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Islam di satu sisi tanah itu tidak terlantar, tapi sisi lain bagaimana supaya tanah itu bisa produktif? Iya, cara-cara pengelolaan lahan menurut sosialis itu sebenarnya sudah gagal. Produksi kolektif di negara sosialis, produksi pertanian kolektif di negara sosial itu masuk kalah jauh dibanding produksi individual pertanian di negara kapitalis. Gitu. Apa yang jadi soal? Yang jadi soal itu motif-motif individu yang hilang. Gitu. Ketika orang itu dia itu dipaksa untuk berbagi dan ketika seseorang mendapatkan tanpa motivasi, maka itu sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Karena itu yang paling penting itu memang pertama itu menjaga motivasi untuk berproduksi, untuk bekerja dan sebagainya itu. Kalau dalam Islam bagian dari ibadah. Tetapi sekaligus negara mengatur supaya tidak terjadi might is right gitu. Yang kuat itu dia yang menang. Lalu dia bisa mengambil semua-muanya gitu. Yang itu akan mengakibatkan ketimpangan yang ini hari terjadi di negara kapitalis yang tak bisa terselesaikan gitu.
Lalu selalu orang melirik sosialis, padahal sosialis punya masalah gitu. Jadi Islam itu sebenarnya bukan kapitalis, bukan sosialis. Tapi ini nanti bisa jadi masalah, seolah-olah Islam itu mengambil kapitalis, mengambil sosialis gitu. Intinya Islam itu sistem yang unik. Nah, gitu. Itu yang unik. Bisa disamakan. Gak bisa disamakan. Dia memelihara motif-motif pribadi, tapi sekaligus dijaga untuk dia tidak menjadi liar. Kemudian dia menguasai segala-galanya yang kemudian menimbulkan ketimpangan ekonomi yang tak terselesaikan. Ya, gitu. baik Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi fakta masih adanya kesenjangan yang luar biasa, dan itu sesungguhnya merupakan cerminan dari kegagalan sistem kapitalisme. Dalam Islam, tanah itu memang bisa dimiliki oleh seseorang, tapi tanah itu harus produktif. Dan kalaupun negara memberikan tanah kepada masyarakat, tentu bukan hasil kong-kali-kong seperti sekarang yang tanah rakyat dirampas dan diserahkan kepada konglomerat, maka rakyat semakin melarat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.